7 kesalahan belanja bulanan yang bikin gaji numpang lewat doang. Ketika ekonomi sulit, sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Halo Moms semua. Bu, baru juga tanggal 10, tapi rasanya saldo di M-Banking sudah megap-megap seperti ikan kekurangan oksigen ya. Jujur deh, siapa yang kemarin pas gajian merasa seperti pahlawan kesiangan? Tapi pas lewat supermarket, langsung berubah jadi dompet yang sedang melakukan aksi mogok makan. Kondisi ekonomi sekarang ini memang lagi lucu-lucunya. Harga beras naik sudah seperti harga saham. Sementara gaji kita jalannya setenang siput kayang. Makanya hari ini saya mau curhat sekaligus berbagi hasil riset kecil-kecilan dari sebuah artikel keuangan yang bilang kalau ternyata manajemen belanja rumah tangga itu adalah kunci pertahanan terakhir keluarga kita biar tidak boncos di tengah krisis. Kesalahan nomor 1 yang paling sering kita lakukan adalah masuk ke zona perang alias supermarket tanpa membawa catatan belanja sama sekali. Itu namanya cari penyakit, Bu. Karena mata kita ini kalau melihat tulisan diskon atau beli 2 gratis 1, langsung otomatis buta warna dan menganggap semua barang itu kebutuhan pokok. Padahal cuma lapar mata. Contohnya saja nih, niatnya cuma mau beli sabun cuci piring. Pulang-pulang malah bawa toples kerupuk warna-warni gara-gara warnanya lucu. Padahal di rumah sudah ada 10 toples. Nganggur. Percayalah, catatan belanja itu adalah rem tangan paling pakem supaya kaki kita tidak melipir ke lorong cemilan yang penuh dengan godaan berbentuk keripik kentang. Lanjut ke kesalahan nomor 2, yaitu belanja saat perut dalam keadaan kosong melompati pagar saking laparnya. Ibu-ibu kalau belanja sambil lapar itu bahaya sekali. Semua yang terlihat di rak rasanya enak dan harus masuk ke keranjang belanjaan saat itu juga. Logikanya begini, Bu. Kalau perut kenyang, kita cuma beli beras. Tapi kalau perut lapar, kita bisa beli 1 rak mie instan, berbagai rasa, plus sosis, dan bakso beku karena merasa sedang darurat kelaparan. Bayangkan saja total tagihannya. Bisa buat bayar iuran sampah setahun, tapi habis dimakan cuma dalam waktu semalam saja karena kalap. Nomor 3 yang tidak kalah horor adalah kita sering sekali tertipu dengan strategi barang murah di bagian depan tanpa membandingkan harga satuan atau per gramnya. Kita sering merasa menang banyak karena beli kemasan jumbo yang katanya hemat. Padahal kalau dihitung-hitung pakai kalkulator saku, harganya sama saja atau malah lebih mahal dibanding kemasan kecil. Contoh simpelnya saat beli deterjen, jangan cuma lihat tulisan diskon 10% yang hurufnya besar-besar, tapi cek juga berat bersihnya, karena seringkali itu cuma trik pemasaran, biar kita merasa sudah jadi ibu cerdas, padahal sedang dipreteli pelan-pelan. Kesalahan nomor 4 ini penyakit kronis kita semua, yaitu hobi menimbun barang yang sebenarnya belum tentu habis dalam waktu 3 bulan ke depan. Memang sih niatnya stok biar tidak bolak-balik ke pasar, tapi kalau stoknya berlebihan sampai kadaluarsa atau rusak karena lembab, itu namanya buang uang ke tempat sampah secara sukarela. Logikanya begini, buat apa kita stok minyak goreng 10 liter kalau sebulan cuma habis 2 liter? Mending uang sisanya dipakai buat bayar tagihan listrik yang harganya makin hari makin tidak masuk akal itu. Masuk ke urutan nomor 5, kita sering mengabaikan merek toko atau brand lokal yang kualitasnya sebenarnya 11, 12 dengan merek ternama yang iklannya sering muncul di televisi. Banyak dari kita yang gengsi kalau beli tisu atau pembersih lantai yang bungkusnya sederhana. Padahal fungsinya sama saja, yaitu untuk membersihkan kotoran, bukan untuk dipamerkan ke tetangga sebelah. Contoh nyata nih, Bu. Coba sesekali lirik produk rumah tangga produksi supermarket itu sendiri. Harganya bisa beda jauh, tapi fungsinya tetap juara. Dan pastinya bikin dompet kita bernapas lebih lega.
Kesalahan nomor 6 adalah kita malas mengecek sediaan di dapur sebelum berangkat belanja, yang akhirnya bikin kita beli barang yang sebenarnya masih ada banyak di pojokan lemari. Ini sering terjadi pada bumbu-bumbu dapur seperti merica, ketumbar, atau garam yang kalau dikumpulkan, ternyata stoknya sudah bisa buat buka warung kelontong sendiri di teras rumah. Coba bayangkan, berapa banyak uang receh yang terkumpul kalau kita konsisten cek stok dulu. Mungkin cukup buat beli seblak level maksimal tanpa merasa berdosa pada anggaran bulanan. Terakhir, nomor 7 adalah terjebak dalam gaya hidup demi konten atau gengsi sosial yang mengharuskan kita beli bahan makanan estetik yang sebenarnya tidak kita suka rasanya. Kita beli buah-buahan impor mahal cuma buat difoto dan diunggah ke status. Padahal anak-anak lebih suka makan pisang atau pepaya yang murah meriah dan sehat. Ingat Bu, perut kita tidak butuh pengakuan dari netizen. Yang butuh itu asupan nutrisi yang cukup tanpa harus bikin kepala pusing 7 keliling saat tagihan kartu kredit datang menghampiri. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, ternyata musuh terbesar dari dompet kita itu bukan cuma harga barang yang naik, tapi juga keinginan kita yang tidak ada habisnya dan kurangnya disiplin diri sendiri. Kita ini kadang memang lucu, mengeluh ekonomi sulit, tapi kalau melihat promo tanggal kembar di aplikasi belanja, langsung hilang ingatan dan jari. Otomatis check out barang yang tidak penting. Mari kita jadikan momen ini untuk refleksi diri, apakah kita selama ini sudah jadi menteri keuangan yang bijak, atau malah jadi agen pemborosan di rumah sendiri. Mulai sekarang, yuk kita lebih berhati-hati dan lebih sadar saat mengeluarkan setiap rupiah, karena mencari uang itu keringatnya, bercucuran, tapi menghabiskannya cuma butuh waktu satu kedipan mata saja. Jangan putus asa dulu, meskipun kondisi sedang tidak menentu, karena sekecil apapun perubahan yang kita buat dalam cara belanja, pasti akan terasa dampaknya buat masa depan keluarga kita. Tetap semangat buat para emak hebat di luar sana. Karena selama kita masih bisa mengatur prioritas dan tetap tenang, badai ekonomi ini pasti bisa kita lewati. Sambil tetap bisa masak enak buat orang tersayang. Akhir kata, belanja secukupnya, syukur sebanyak-banyaknya, dan mari kita jaga kesehatan dompet, serta kesehatan mental kita tetap stabil di tengah guncangan dunia ini. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.